Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku datang kembali untuk menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 284. Nah, kisah malam ini Wawa akan membuat kita bertanya-tanya nih tentang sejarah rumah yang kita tinggali sekarang. Kira-kira sebelum kita tinggal di sini, rumah ini tuh rumah kalian nih dulu tuh punya siapa? Dan jauh sebelum rumah itu dibangun, dulunya tuh ada apa di lokasi rumah tuh? Apakah dulunya itu tuh area hutan, rawa, jalan atau apa? Kita sering penasaran sama apa sejarah rumah kita nggak sih, Wak? Menurutku ini adalah informasi yang cukup penting juga yang harus kita tahu sebagai si penghuni rumah biar kita tidak mengalami kejadian seperti yang menimpa Wawa dan juga keluarganya. Di mana pada tahun 2017 lalu, Wawa dan keluarganya ini pindah ke sebuah rumah baru. Mereka ngerasa rumah tuh aman-aman aja dia. Walaupun dari pertama mereka pindah ke sana, mereka udah ngelihat ada tanda aneh tuh di sana. Awalnya mereka nggak coba ngambil pusing Wak dengan tanda itu, sampai akhirnya teror demi teror pun mulai terjadi menghantui keluarganya Wawa. Dan di akhir cerita barulah mereka tahu kalau ternyata mereka bukanlah satu-satunya yang tinggal di sana. Penasaran sama kisahnya si Wawa dan juga keluarganya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ira dari Palembang, Sumatera Selatan. Halo, ayo Ira. Nah, pengalaman horor ini Wak dialami langsung oleh Ira dan keluarganya sejak tahun 2017 sampai 2024. Lumayan lama ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya aku mau memperkenalkan dulu keluarga Ira Wak ya. Nah, jadi keluarganya Ira ini terdiri dari bapak, ibu, dan juga 4 orang anak. Ira adalah anak sulung, terus dia punya 3 adik kecil Wak, namanya Zaza, Rio, dan si bungsu El yang lahir di tahun 2022. Nah, selain itu tantenya Ira yang bernama Tante Cici juga ikut tinggal bersama mereka di rumah itu Wak. Jadi di rumah itu ada 7 orang yang tinggal ya. Nah, pada bulan Januari 2017 pas ibu ini lagi mengandung Zaza, bapak dan ibu memutuskan untuk pindah rumah. Nah, rumah baru mereka ini sebenarnya rumah lawas sih, rumah tua. Bangunannya udah tua dan ada beberapa bagian rumah yang perlu direnovasi. Lalu beberapa bulan kemudian setelah renovasinya itu selesai Wak, bapak pun langsung memboyong ibu, Ira, Tante Cici untuk bisa tinggal di rumah itu. Nah, pas mereka pindah ke sana, mereka ngerasa senang kali Wak karena suasana di rumah baru itu tuh terasa lebih nyaman lah daripada rumah sebelumnya. Di rumah baru itu ada 3 kamar tidur, dapurnya juga lebih lapang Nat, dan hawanya juga sejuk karena ada taman kecil di dalam rumahnya. Secara keseluruhan Wak, ukuran rumah ini tuh lumayan besar, cocok kali buat mereka yang akan segera menyambut anggota keluarga baru which is Zaza, adiknya Ira yang bentar lagi mau lahirnya. Jarak Zaza sama Ira juga lumayan jauh Wak. Si Zaza ini lahir di 2017. Nah, semua kenyamanan tadi Wak membuat mereka yakin kalau mereka akan betah sekali tinggal di sana. Tapi pas kami mau ngecek kamar utama Nat, yang nantinya akan menjadi kamar ibu bapak aku, disitulah perasaan mereka mulai gak enak Wak. Kenapa? Karena di dinding kamar itu mereka ngelihat ada jejak telapak kaki. Besar kali kaki itu nggak normal. Terus posisi jejak kaki itu di atas, tinggi Wak, hampir nyentuh langit-langit kata si Wawa. Nah, tanda inilah yang aku maksud di awal tadi Wak, ada tanda jejak kaki. Heranlah mereka kan, itu telapak kaki siapa tuh? Apa mungkin telapak kakinya Pak Tukang yang waktu renovasi rumah kemarin ya? Tapi kok ukurannya nggak normal, ini besarnya nggak macam kaki manusia. Besar Nat, kaki manusia sebesar-besarnya berapa sih? Ini besar-besar gemuk pula. Dan kenapa jejak kakinya cuma 1 terus nempel di dinding setinggi itu? Nah, keberadaan telapak kaki itu membuat suasana rumah tiba-tiba langsung tegang Nat. Ketakutan semuanya nih. Nah, di situ bapak bilang, udah itu pasti telapak kaki tukang tuh yang kemarin renovasi rumah kita. Paling dia cuma juga lagi iseng aja tuh nempelin kakinya di situ, dia lupa nggak dibersihinnya. Udahlah, abaikan aja lah, nanti biar bapak bersihkan kata bapak. Tapi kok besar kali Pak, nggak macam kaki manusia itu kata ibu. Udah Bu, udah bersihin aja gitu. Dalat tuh, akhirnya sesuai dari pesan bapak, mereka pun nggak ambil pusing sama telapak kaki itu. Bapak segera langsung membersihkan si kaki itu, sementara yang lain lanjut berberes-beres rumah. Nah, setelah telapak kaki itu bersih Wak, tidak ada dari mereka yang mau ngebahas soal kejanggalan itu tadi, sampai pada suatu hari teror demi teror pun mulai menghantui rumah mereka Wak ya. Jadi ceritanya nggak lama setelah mereka pindah ke rumah baru ini Wak, Zaza, adik Ira yang tadi tuh lahir dengan sehat dan juga selamat. Kelahiran Zaza tentu juga menambah kebahagiaan di keluarga kami Nadia. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu kalau ternyata di tahun 2019, 2 tahun kemudian di waktu si Zaza ini umur 2 tahun Wak, Zaza lah anak pertama yang mengalami teror pertama di rumah itu Wak. Jadi ceritanya, pada suatu malam pas mereka ini lagi semua tertidur pulas nih ya, tiba-tiba mereka kebangun kaget gegara dengar si Zaza ini nangis kencang
kencang kali nah dia, macam orang lagi ketakutan, stres dia. Wah, tiba-tiba. Nah, waktu itu Zaza ini masih tidur sekamar sama bapak ibu, Wak. Nah, bapak ibu pun langsung ngedekatin Zaza dan berusaha untuk menenangkan dia. Udah nak, tenang Zaza, kenapa kok tiba-tiba nangis? Tenang-tenang, ada bapak ibu gitu. Sambil masih menangis sesenggukan, Zaza menunjuk ke arah lemari dan wah, takut itu, takut. Nunjuk atas lemari, aku mau keluar katanya. Nah, pas bapak sama ibu noleh ke atas lemari itu, di area lemari lah, mereka nggak nengok apa-apa. Tapi gara-gara si Zaza ini masih terus nangis, akhirnya mereka pun segera membawa si Zaza keluar nih ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, tangisan Zaza langsung berhenti, Wak. Langsung tenang dia. Dan setelah Zaza udah mulai agak tenang, baru bapak sama ibu ngajak dia mau masuk lagi, ngantuk mau bapak aku, nah dia ya kan mau masuk kamar lagi lah. Nah, pas Zaza diajak balik ke kamar, nangis lagi anak ini. Wah, nggak mau Zaza, nggak mau masuk. Zaza mau di sini aja. Kenapa nggak mau di kamar? Nak, ada apa? Takut. Masih juga nunjuk arah lemari. Zaza nggak mau di kamar, katanya. Di kamar nggak ada apa-apa kok. Yuk kita tidur lagi. Nggak mau. Nangis lah si Zaza kan. Bapak sama ibu pun masih terus tuh nanya-nanya sama Zaza. Kenapa? Kamu takut apa? Kamu lihat apa? Apa sebenarnya si Zaza tengok di kamar ya kan? Tapi di situ Zaza cuma nangis aja, Wak. Dia nggak mau jawab pertanyaan si mama bapak yang waktu itu tuh. Butuh waktu lama untuk bapak dan ibu menenangkan Zaza, Wak. Barulah setelah setengah jam berlalu, suasana udah agak mulai tenang. Zaza diajak dipujuk masuk ke kamar. Dia tengok, diam dia kan. Baru dia mau masuk. Mungkin nggak ada si hantu tuh kali tengok ya kan. Baru mau masuk, tidur lah. Nah, keesokan paginya pas orang semua udah pada bangun nih, bapak sama ibu nanya ke Zaza, Wak. Diam-diam, pelan-pelan. Za, tadi malam Zaza kenapa kok tumben nangis kayak gitu? Ada apa? Zaza lihat apa di lemari kamar, Nak? Kata mereka. Nah, mendengar pertanyaan itu Zaza ngeleng kepala. Enggak, macam ketakutan gitu adik aku. Dan awalnya Zaza masih nggak mau jawab apa-apa nih. Sampai akhirnya setelah bapak dan ibu ini mendesak berkali-kali, barulah si Zaza ini bilang, tadi malam di atas lemari ada perempuan, rambutnya panjang. Kata dia gitu. Hah? Perempuan? Pakai baju apa dia? Kata ibu. Merah, Bu. Udah pakai baju merah. Oh, jahat apa baik? Maksudnya ibu tuh mau tahu ekspresi wajahnya kan. Kalau jahat kan pasti mukanya marah. Kalau baik kan biasa aja gitu. Mungkin jahat atau baik? Jahat. Seram di mukanya nih. Dengar jawaban itu langsung cemas ibu. Wah, siapa perempuan berbaju merah yang Zaza maksud nih? Perasaan 2 tahun aku tinggal di sini nggak pernah ada apa-apa lah. Dan waktu itu ibu tuh langsung percaya aja sama ucapannya si Zaza. Ibu langsung yakin kalau perempuan yang Zaza lihat itu pasti bukan manusia, hantu tuh pasti ya kan. Nah, nggak lama setelah teror itu terjadi, perlahan-lahan sifatnya adik aku nih, Nat, katanya sifatnya Zaza ini langsung berubah. Yang biasanya dia selalu semangat ikut sholat bersama mereka, sholat berjamaah di rumah tuh, mendadak jadi nggak mau sholat, nggak mau. Bahkan lebih parahnya lagi, Zaza ini langsung nangis, langsung jerit-jerit, langsung histeris dia setiap kali ngelihat ibu tuh sholat. Zaza ini selalu melakukan apapun untuk menahan gerakan sholat ibunya, Wak. Jadi setiap kali baru aja ibu tuh Allahu Akbar, udah teriak-teriak si Zaza tuh, pokoknya histeris lah dia, Wak. Nggak biasanya dia kayak gitu. Zaza ini pun bukan tipe anak yang nggak bisa ditinggal mamanya, Wak. Mama masak, mama kerja pun dia biasa aja sendirian. Ini kalau tiap kali mama aku sholat, dia nangis dia, marah-marah. Ditarik-tarik mama ruku, ditarik, pokoknya dia menangis histeris lah gitu kan. Nah, waktu mama itu udah selesai sholat tuh tahiyat akhir, baru dia tenang. Nah, sikap Zaza yang aneh ini, Wak, terus terjadi berulang-ulang kali, kata si Wawa. Sampai akhirnya pada suatu hari pas nenek lagi berkunjung ke rumah mereka, Wak, nenek juga ngeliat sendiri gimana sikapnya Zaza yang langsung ngejerit-jerit setiap kali ibu tuh sholat. Nah, akhirnya dengan sigap nenek pun langsung ngegendong si Zaza. Nenek udah tahu ada yang nggak beres sama anak ini, langsunglah dibacakan doa-doa sama nenek. Alhamdulillahnya sejak didoakan sama nenek, kondisinya Zaza pun berangsur-angsur membaik. Jadi Zaza tuh udah nggak pernah lagi lah histeris setiap kali lihat ibu sholat. Tapi sempat dia kayak gitu. Nah, cuma sayangnya teror yang menghantui keluarga mereka itu nggak berhenti di Zaza aja, nggak berhenti selesai sampai situ aja. Karena sesaat kemudian teror selanjutnya mulai terjadi lagi. Nah, jadi ceritanya pada suatu malam, Wak, pas mereka ini lagi siap-siap mau tidur, ibu sempat pergi ke dapur bentar untuk ngambil segelas air minum buat dibawa ke kamar. Jadi ibu ini memang sering kehausan tengah malam Nadia. Dia nggak perlu jauh-jauh ke dapur, ada standby lah air minum dekat kamar. Nah, sesampainya di dapur, ibu lihat ada teko, Wak, teko yang ditaruh di atas meja makan sudah dalam keadaan terbuka. Tutup tekonya tergeletak gitu aja, Wak, di atas meja ya kan. Nah, di situ ibu mikir itu perbuatannya bapak. Nah, makanya waktu ibu balik ke kamar, ibu langsung negur bapak. Pak, tadi waktu bapak ambil air minum di dapur, bapak lupa tutup tekonya ya. Untung ibu lihat, kalau tekonya nggak ketutup takutnya nanti kemasukan cicak, Pak, kata ibu. Dengar itu bapak bingung. Hah? Bapak nggak ada ngambil air di dapur, Bu. Dan kalaupun bapak ambil air, ngapain? Bapak buka tutup ya, tinggal dituang aja. Iya juga, Pak ya. Tapi kok tadi ibu ngelihat tutup tekonya nggak ketutup, Pak. Mungkin Cici itu mungkin. Cici tantenya Wawa ikut tinggal sama mereka, Wak. Nggak mungkin, Pak, Cici udah tidur dari tadi. Ya udah, daripada ibu bingung, kita cek CCTV yuk. Ayo, Pak, cek yuk, Pak, kata ibu kan. Nah, pas bapak sama ibu ngecek, Wak, hasil rekamannya langsung bikin mereka merinding. Ternyata si tutup teko itu terbuka bukan karena ada yang buka, Wak, melainkan karena tutup ya nih. Aduh, merinding aku, terpental. Ini kan tutup teko, Wak, dia terpental.
baru gini. Jadi naik baru turun gitu loh, Wak. Bukannya karena rapat terus ibu lewat kesenggol tumpah, enggak, betul-betul diam hening. Gitu. Ada CCTV-nya. Jelas sekali, Wak. Ada CCTV-nya. Ira ngeliatin sama kami. Sumpah, Wak, ada nampak jelas sekali meletak. Ya Allah ya Robbi. Atau nengok itu bapak langsung istighfar, astagfirullahalazim.